Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Musir Yusuf dengan NIM 111124013 dari kelas 3B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah internasional terkait menjelaskan hasil resum pertemuan 4, 6, dan 7. Oke, untuk mempersingkat video ini saya akan menjabarkan terkait hasil resume yang telah saya buat. Pertama, di pertemuan keempat. Dalam pertemuan keempat membahas mengenai macam-macam sumber hukum internasional, di mana kita ketahui bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang mana hukum harus memiliki sebuah sumber yang akan menjadi sebuah rujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk sumber hukum internasional sendiri itu ada 4. Yang pertama, adanya perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antar negara, baik regional maupun bilateral maupun multilateral. Perjanjian inilah yang nanti bisa dijadikan sumber jika nanti ditakutkan terjadi sebuah sengketa. Kemudian yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Maka tidak ada bedanya dengan hukum nasional yang sama, ada hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan ini bisa dijadikan sebuah sumber jikalau ada suatu permasalahan jikalau terjadi suatu permasalahan dalam hukum internasional, maka akan digunakan tuh hukum-hukum kebiasaan yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa dan negara. Maksudnya apa? Maksud dari prinsip hukum umum ini, prinsip-prinsip hukum yang simpel yang pernah kita pelajari di mata kuliah pengantar ilmu hukum terkait itu asas legalitas, asas beretikat baik, dan lain sebagainya. Pokoknya asas-asas hukum umum yang bisa digunakan sebagai penyelesaian dalam suatu permasalahan. Seperti itu. Jadi dalam hukum internasional itu mengakui juga nih prinsip-prinsip hukum umum. Apa fungsinya? Jika dari perjanjian dan kebiasaan itu tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan, maka bisa diselesaikan melalui sumber hukum selanjutnya, yaitu sumber hukum dari prinsip-prinsip umum hukum tersebut. Prinsip hukum umum ini berarti semua prinsip tersebut berlaku secara umum, secara universal di seluruh negara dan bangsa. Yang keempat selanjutnya adalah putusan pengadilan atau jurisprudensi. Putusan pengadilan dari hukum internasional sendiri, kalau memang dia itu terkait pidana, maka ICJ atau ICJ. Putusan dari tersebut jika kalau ada perkara yang sama, maka bisa digunakan jurisprudensinya seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan dan saya paparkan terkait dengan resume ataupun apa yang saya dapat di pertemuan ke-6. Karena tadi sudah membahas terkait sumber, maka ada pertemuan ke-6 juga akan membahas sumber juga. Sumber hukum internasional ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 Mr. Kusumaja, yang mana sini dijelaskan bahwa ada 6 di pasal tersebut. Pertama, perjanjian internasional sama seperti tadi di pertemuan keempat, kemudian hukum kebiasaan, prinsip hukum umum, putusan pengadilan. Nah, di sini ada tambahan doktrin ataupun pendapat ahli. Jika lo mungkin tidak ada putusan pengadilannya nih, terus juga melalui prinsip hukum umum belum menemukan juga nih titik terangnya, maka bisa melalui pendapat ahli. Bagaimana ahli berpendapat atau menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan yang ada, atau bisa juga putusan organisasi. Contoh misalkan PBB melakukan sebuah putusan, mengeluarkan sebuah putusan lah seperti itu, atau melakukan atau UNICEF terkait penjagaan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sumber hukum menurut para ahli ini bisa menjelaskan nih pengertian dari sumber hukum ini menurut ahli. Menurut Mukhtar Kusumaja, jawaban atas sumber hukum itu adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan dalam konteks hukum internasional
Sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik keinternsionalan. Itu jadi menurut Sumaja sumber hukum internasional adalah jawaban atas pertanyaan kan. Maka jikalau disebut jawaban atas pertanyaan, berarti ada suatu permasalahan. Maka sumber itu maka sumber-sumber yang tadi dari disebutkan pasal 8 ayat 1 itu bisa menjadi jawaban dari permasalahan internasional. Pembagiannya ada dua, ada material dan formil seperti biasa. Sumber hukum material itu adalah bahan-bahan aktual yang nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya misalkan faktor sosial dan politik, kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan, kebutuhan masyarakat internasional, kebutuhan global yang menderas saing, jadi dasarnya itu terbentuk. Kemudian di kebiasaan negara yang berulang bisa menjadi sumber hukum internasional juga. Selanjutnya ada sumber hukum formilnya. Dalam sumber hukum formil ini merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Menurut Registrar Act 5 ada custom untuk kebiasaan, traktat, putusan peradilan atau badan internasional, jurisdik atau karya-karya yuridis, keputusan atau ketetapan orang-orang. Set International Court of Justice atau mahkamah internasionalnya. Chapter 1 jelaskan organization of the court. Pasal 2 sampai 3 suasana hak. Nah, itu menjelaskan mengenai mahkamah internasional ya di pasal tersebut. Kemudian ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam internasional. Perjanjian internasional berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Oke, itu pertemuan ke-6. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan pertemuan ke-7. Oke, melanjutkan penjelasan selanjutnya ini, sekarang saya akan paparkan mengenai pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini menjelaskan terkait dengan subjek hukum internasional. Ini menjelaskan dulu subjek hukum internasional itu apa. Subjek hukum internasional merupakan setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Jadi subjek hukum internasional itu adalah orang ataupun badan hukum ataupun orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, maka disebut sebagai subjek hukum internasional. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, punya personalitas hukum. Yang kedua, mendukung hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, melakukan tindakan tertentu di tingkat internasional. Seperti itu. Ini dijelaskan juga nih macam-macamnya nih. Tadi kan saya agak sulit dalam menjelaskan apa saja subjeknya. Ternyata di sini juga dijelaskan juga di poin ketiga terkait dengan apa saja sih macam-macam subjek hukum internasional. Nah, yang pertama ada negara. Kita lihat dulu negara ini sudah terpenuhi belum syaratnya. Dan personalitas hukumnya sudah pasti secara de facto dan jur sudah diakui negara. Kalau sudah disebut sebuah negara ya. Kemudian mendukung hak dan kewajiban. Negara mendukung hak dan kewajiban masyarakatnya, maka bisa dinyatakan sebagai subjek hukum internasional. Kemudian melakukan tindakan tertentu di tingkat internasional. Maksudnya melakukan tindakan tertentu bisa seperti kerjasama, delegasian atau perjanjian. Bahkan negara sudah memenuhi itu syarat-syarat dari menjadi subjek hukum internasional. Kemudian yang kedua itu ada organisasi internasional, sama seperti halnya dengan negara, maka ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ada individu, sebenarnya masih ada beberapa lagi tapi saya hanya sebutkan 3 di sini. Selanjutnya materi selanjutnya di pertemuan ke-7 ini terkait dengan pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan itu penting karena suatu negara atau sesuatu yang tidak diakui itu maka tidak akan tahu orang tersebut. Jika orang tersebut tidak tahu maka akan
kehilangan eksistensinya. Tindakan hukum ini pengertiannya adalah tindakan hukum politik di mana suatu negara menyatakan menerima keberadaan negara atau pemerintah baru sebagai subjek hukum yang sah. Itu maksudnya dari pengakuan. Maka dalam sini merupakan satu tindakan hukum politik suatu negara itu diakui ataupun suatu pemerintahan sebagai subjek hukum yang sah. Manfaatnya apa? Memperjelas kedudukannya, membuka hubungan diplomatik, memberikan akses pada hak dan kewajiban. Itu manfaat-manfaat dari adanya suatu pengakuan. Karena pengakuan sangat penting, maka perlu sekali untuk kita ketahui. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saja tugas video kali ini.